Halo teman-teman, kembali lagi di channel Siska Bercerita. Beberapa waktu ini ya teman-teman, saya ini dibuat kesal sama orang perangkat desa di desa masa kecil saya teman-teman, di Kapuas Hulu, di Jongkong tepatnya itu teman-teman. Jadi dari kakek nenek saya sampai ke masa kecil saya itu tinggal di Kapuas Hulu, tepatnya di Jongkong ya teman-teman, dan di Tanjung. Desanya itu Desa Tanjung. Jadi begini ya teman-teman, nenek saya kan perlu surat kematian kakek saya. Kakek saya itu meninggal 2003. Jadi sudah 2003, ini 2000, sudah 21 tahun yang lalu teman-teman. Kakek saya itu meninggalnya itu di Sanggau, tepatnya di hotel. Jadi waktu itu kami nggak tahu dia itu biasa orang yang jalan sana jalan sini. Jadi waktu itu kan 20 tahun yang lalu itu HP atau informasi itu sampainya agak lama ya teman-teman. Kadang misalnya kita orang rumah pergi kemana, kalau dia nggak kasih kabar dia mau pergi kemana, ya kita kurang tahu dia itu pergi kemana teman-teman. Jadi setelah tahun baru itu dengar kabar, dulu itu masih pakai wartel, telepon di wartel ya teman-teman. Jadi pihak kepolisian Sanggau itu menelpon ke pihak ke wartel yang ada di Jongkong ya teman-teman. Nah, jadi dari wartel itu menyampaikan kalau ada telepon dari pihak kepolisian menyampaikan kalau kakek saya tahun 2003 itu sudah meninggal. Meninggalnya itu di hotel di Sanggau, itu karena katanya pecah pembuluh darah teman-teman. Dia itu kan punya riwayat darah tinggi. Nah, setelah itu pihak polisi itu punya surat serah terima mayat. Karena kita orang awam ya teman-teman, kita apalagi dulu di desa itu mau buat surat ini itu susah teman-teman. Kita juga nggak terlalu aware dengan surat seperti itu teman-teman. Nah, waktu itu tidak langsung dibuatkan surat kematian. Setelah saat ini nenek saya ingin ingin mengubah nama rumahnya menjadi nama anaknya. Ingin balik nama menjadi nama anaknya ya, rumahnya itu sekarang atas nama dia. Ternyata setelah 21 tahun ini barulah tahu kalau surat kematian itu perlu teman-teman. Nah, jadi saya di sini tidak ada unsur menguntungkan pihak saya ya teman-teman. Ini saya cuma sekedar bercerita. Dan itu balik nama bukan untuk saya teman-teman, untuk paman saya. Saya tidak diuntungkan dalam hal ini. Tidak bermaksud untuk mengambil keuntungan atau gimana, saya hanya share. Ternyata saya bantu nenek saya itu cari perangkat desa di Tanjung itu untuk buat surat kematiannya yang 20 tahun yang lalu. Soalnya alamat kakek saya dulu itu di desa Jongkong teman-teman. Walaupun sekarang baru-baru ini ya, mungkin sudah 10 tahun nenek sudah buat surat pindah ke Pontianak. Jadi sekarang kami itu tidak ada lagi yang di Jongkong teman-teman. Nah, saya tanyalah sama kepala desa, saya minta nomor teleponnya dengan teman saya yang masih di sana. Saya minta dengan kepala desa. Saya minta tolong kepala desa apakah bisa buat surat keterangan kematian untuk kakek saya.
Kepala desanya bilang, nggak bisa, soalnya dulu desa ini desa ini tuh belum dimekarkan, jadi masih nyatu sama desa sebelah. Nah, sekarang sudah dimekarkan, jadi dulu juga bukan saya yang ngurus, dia jawabnya gitu. Tapi di kakak lama, nenek itu masih punya kakak lama, kakak yang tulis tangan zaman dahulu, teman-teman. Nah, kok bisa gitu loh kepala desa nggak mau mengeluarkan surat kematian itu, teman-teman. Saya juga nggak paham. Kok itu kan dulu tercatat sebagai warga di sana, dan itu desa kecil, teman-teman. Dia juga harusnya tahu kalau kami itu, dia pokoknya orang di situ tahu lah kalau kami itu warga desa sana. Mau orang kampung sebelah atau kampung sini itu tahu kalau kami itu warga di sana, teman-teman. Saya benar-benar nggak habis pikir. Dia bilang dia nggak bisa buatkan. Nah, kemarin saya telepon teman saya yang ada di Capil, teman-teman, di Putu Sibau. Dia bilang sebenarnya bisa, itu dia memang harus buatkan. Nah, kepala desa yang dulu kami itu panggil dia Dato. Dato itu kepala desa zaman dahulu, zamannya nenek saya. Itu masih hidup sampai sekarang, umurnya 90-an lebih. Dia bilang harusnya bisa dikeluarkan. Cuman dia posisinya nggak di Jongkong, teman-teman. Dia di Putu Sibau, jadi dia nggak bisa bantu banyak untuk pembuatan surat ini, teman-teman. Jadi ya lucu sih ya. Pembuatan akta kematian itu kan perlu surat pernyataan dari desa kalau orang ini sudah meninggal. Kok dia tuh nggak bisa mengeluarkan surat itu? Jelas-jelas kami masih punya kakak lama kalau menyatakan kakek itu alamat di sana. Dan itu juga orangnya memang sudah nggak ada, sudah meninggal, teman-teman. Kakek saya itu, dan ada surat serah terima mayatnya dari polisi. Maksudnya berdasarkan referensi itu apakah nggak bisa dibuat? Dan di surat keterangan itu tertulis juga kalau kakek saya itu warga Taman Bakti Jongkong. Kok aneh ya? Benar-benar saya tuh nggak habis pikir sama kepala desanya itu. Harusnya hal seperti ini itu gimana ya? Menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah kita. Mungkin bukan di desa saya saja yang kepala desanya itu kelakuannya kayak gitu, teman-teman. Nggak tahu dia sengaja atau memang dia nggak paham mengenai prosedur seperti ini, teman-teman. Itu kan namanya mempersulit. Walaupun saya sudah bukan warga di sana, tapi ya bisa gitu dicarikan solusinya. Apa suruh buat di mana atau gimana? Itu dikasih solusi pun enggak. Jadi saya itu nggak tahu harus buat kemana atau gimana. Ya mudah-mudahan saja. Teman saya yang di Putu Sibau kemarin berjanji, katanya nanti dia bakalan telepon kepala desa itu, dia bakalan kasih tahu ke dia tata cara pembuatan surat pernyataan dari desa, teman-teman. Hanya pernyataan loh, teman-teman, menyatakan orang ini sudah meninggal berdasarkan referensi surat dari kepolisian Sanggau. Kok nggak bisa dia buat seperti itu? Benar-benar nggak habis pikir saya, teman-teman. Susah sekali. Kita tuh dipersulit sama birokrasi, atau sengaja atau nggak sengaja, saya nggak tahu. Benar-benar ini mempersulit sekali urusan kita sebagai warga umum ya, teman-teman. Kita orang umum itu nggak tahu loh. Kalau saya termasuk saya nggak tahu orang di luar sana. Mungkin saya ini tergolong lebih minim pengetahuannya mengenai surat kematian seperti ini, teman-teman. Banyak mungkin orang nggak aware soal surat kematian ini, tapi kata teman saya, walaupun sudah 50 tahun, surat seperti ini harusnya masih bisa diurus dan harus diurus. Karena kalau kita tidak melapor, orangnya itu masih dianggap hidup, teman-teman. Aduh, kesal sekali saya. Sudah dulu ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Dadah.